Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Swastiastu. Swastiastu anak-anak. Anak-anak, pada kesempatan hari ini 4 Oktober tahun 2022 kita akan melaksanakan pembelajaran tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, anak-anak, Bapak cek dulu ya. Anak-anak coba angkat tangan kanannya anak-anak. Ya, kanan ya, betul. Tangan kirinya. Ya, kedua tangan. Ya, putar-putar. Ya, anak-anak sehat semua ya. Semua nampaknya sehat jasmani dan rohani. Ya, coba Bapak hitung ini jumlahnya. Bapak 16 dasa, Bapak 62, 3. Ya, semua masuk ya. 39 ya. Jadi Bapak menggunakan teknik orang Bali kuno ya dalam menghitung ya. 39 siswa sudah hadir. Terima kasih banyak anak-anak. Anak-anak, sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin absen 5, coba Pak Ketut Rudi dapat, Ketut Rudi dapat memimpin doa, dipersilakan. Ya, Pak. Baiklah teman-teman, selamat pagi. Nah, untuk mengawali pagi ini, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita, ya terima kasih Pak. Terima kasih Ketua Rudi. Mari tepuk tangan 8 detik anak-anak. Memori. Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan anak-anak, kegiatan pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Gugur Bunga, lagu Gugur Bunga anak-anak, pre-memory. Baik anak-anak, ada yang tahu tidak makna lagu Gugur Bunga? Ayo silakan, siapa bisa? Bunganya layu, Pak Guru. Oh, bunganya layu, ya. Pahlawannya meninggal, Pak. Pahlawannya meninggal, ya. Bapak terima. Apalagi anak-anak? Kesedihan, Bapak. Kesedihan, ya betul ya. Ada lagi? Bunganya tidak disiram, Pak. Iya, ya, tidak disiram. Nah, ya. Baik anak-anak, ini adalah bunga itu melambangkan perwira kita zaman dulu ya, pahlawan-pahlawan kita yang telah meninggal mendahulu kita ya. Juga anak-anak kita juga harus mengenang, berkabung terhadap tragedi masa kini anak-anak. Di Surabaya, di Malang ada ratusan orang yang meninggal ya di supporter sepak bola. Mari kita doakan mereka supaya bertemu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, ini termasuk lagu mayor apa minor anak-anak? Minor, Pak Guru. Minor, Pak Guru, karena sedih. Minor apa mayor ya? Soalnya sedih kan, Minor, Desa. Kayaknya gitu ya, Pak Guru ya. Ya, Desa Made ini lagu minor, Oh, minor, iya Pak Guru. Karena ini sedih sekali ya. Nah, kemudian anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Nenek Moyangku ya. Free memory. Anak-anak, nenek moyangku seorang pelaut. Nah, di negara kita, negara maritim ini, apakah banyak yang menjadi nelayan ya? Banyak, Bu. Banyak, Pak. Banyak, Pak Guru. Ya, betul sekali. Kurang tahu, Pak Guru. Di kampung tinggal di desa, Pak Guru. Banyaknya di pelaut. Tinggal di gunung. Soalnya wilayah kita ini banyak ada perairan, Pak Guru. Betul sekali ya. Itu Ketut Rudi kan di daerah Bedugul ya. Berarti iya. Gunung ya. Di puncak, Pak Guru. Iya, seru ya. Iya. Nah, hari ini kita agak fokus ke perairan, anak-anak, ini ada seorang pemuda yang berhasil membuat aplikasi memudahkan nelayan mencari ikan di lautnya. Jadi pemuda itu berhasil membantu para nelayan yang ada di desanya. Nah, anak-anak, apakah nelayan butuh pengetahuan? Apa gampang ya menjadi nelayan ya? Tinggal ke laut, terus ambil ikan, terus pulang. Apakah gampang apa susah ya?
Susah, Pak Guru. Susah ya? Harus mengetahui angin darat dan angin laut. Oh iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Desa Made. Yeay. Coba Ngurah, coba kira-kira apa saja yang harus dipelajari nggih dari seorang nelayan selain angin darat dan angin laut? Mempelajari di mana tempat-tempat ikannya banyak, Pak Guru. Oh iya, benar ya. Itu masuk ke pembelajaran kita hari ini. Berarti nelayan-nelayan itu pasti menggunakan suatu media ya. Sebentar anak-anak pasti akan mengetahuinya ya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak mampu menunjukkan sikap bersatu dan jujur dalam keberagaman. Kemudian anak-anak mampu merinci batas negara, membuat konsep peta dalam tugas proyek peta. Kemudian mampu menyimpulkan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menyajikan konsep peta dan simpulan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Ya anak-anak ya. Kemudian anak-anak, Bapak ada permasalahan nih. Nah, anak-anak silakan anak-anak duduk dalam kelompok ya. Kita bagi menjadi 8 kelompok. Nggih, free memory. Nah, anak-anak sudah duduk ke dalam 8 kelompok yang heterogen nggih. Bapak bagi dari ranking 1 sampai ranking 8 nggih, agar bisa membantu rekan-rekan ya. Kebetulan Bapak observasi sebelumnya ada rekan-rekan anak-anak yang kurang percaya diri nggih. Sehingga Bapak membuat pembelajaran yang inovatif. Nah, anak-anak dapat disimak nggih di papan. Nah, ini tukang kebun kita, namanya Pak Supardi ya. Nah, coba Dayuwari silakan dibaca permasalahannya sebentar. Ya. Pak Supardi, tukang kebun SD Negeri 6 Dauwaru, ingin mengambil cangkul di gudang. Mengambil karung yang berisikan botol di tiap-tiap kelas secara berurutan dari kelas 1. Strip 6 ini Pak ya. Melaporkan kepada kepala sekolah bahwa kegiatan hari ini telah selesai. Namun, Pak Supardi memiliki kendala, yaitu beliau adalah pegawai baru dan belum tahu letak ruangan. Beliau tidak enak bertanya kepada guru karena sedang mengajar. Beliau ingin mengetahui sendiri letak ruangan agar lebih mudah mengingatnya. Terima kasih Dayuwari, berikan tepuk tangan untuk Dayuwari. Baik anak-anak, betul sekali Pak Supardi kesulitan ya mencari cangkul karena beliau adalah pegawai baru dan ingin mengetahui sendiri. Nah, anak-anak silakan anak berdiskusi kira-kira apa solusi dari permasalahan yang dialami oleh Pak Supardi. Nah, anak-anak setelah berdiskusi, anak-anak, apa solusinya? Coba kelompoknya Gusti Made. Coba apa solusinya ya? Taria, Pak ya? Iya, Gusti Taria. Apa ya solusinya? Oh iya, itu Gusti Madenya lagi buang air kecil ya. Coba kelompoknya Ketut Rudi, apa ya solusinya ya? Bertanya, Pak. Peta, ya. Ada yang sependapat, anak-anak? Iya, saya setuju. Peta. Ya. Mengapa? Mengapa peta? Nah, silakan kelompoknya Bapak Yuda. Maaf, kelompoknya Made Yuda. Apa ya? Mengapa? Mengapa peta solusinya? Mohon maaf Pak, apa pertanyaannya Pak? Ulang Pak. Yuda, perhatikan ya. Tadi solusi dari masalah Pak Gusti, Pak Supardi ini adalah belum mengetahui posisi atau letak daerah denah-denahnya ya, di mana ruang guru, di mana gudang. Sehingga tadi rekan-rekan anak-anak dapat menjawab solusinya adalah peta. Ayo, Yuda, mengapa harus peta? Karena peta menunjukkan letak suatu tempat.
Iya, betul sekali ya. Beri aplaus untuk semua kelompok. Nah, bagaimana cara membuat peta? Mari kita pelajari ya. Nah, selanjutnya anak-anak, simaklah video berikut tentang letak geografis dan letak astronomis. Free memory ya. Nah, anak-anak, setelah menonton video, anak-anak mampu menentukan batas negara kita, Indonesia ya, negara tercinta. Kita mulai dari arah utara. Silakan pada kelompok Made Dwi, arah utara berbatasan dengan apa? Di utara negara kita, nak. Saya kelompok dengan Made Dwi. Ya, Oh, itu betul. ya. Wih, aktif sekali ya. Lagi satu Brunei, Pak. Ya, ada Brunei, Malaysia. Selain itu ada lagi tidak anak-anak? Negara kita kan luas. Singapura, Pak. Singapura, ya bisa. Kemudian di arah timur, coba kelompoknya Dewa Ayu. Papua Nugini, Pak. Oh iya, satu kelompok ya. Ya. Ini. Kemudian di selatan, coba kelompoknya Dayuari. Ayo, rekan yang lainnya, teman yang lainnya. Samudra Apa ya? Hindia, Pak. Samudra Hindia. Benua Australia ya. Ya, betul. Kemudian di barat, berbatasan dengan apa anak-anak semuanya? Samudra? India, Pak. Samudra Hindia. Kayaknya. Ya, betul sekali. Ayo kita tepuk tangan bersama. Yeay. Yeay. Pak, berarti samudranya itu luas ya, Pak? Iya, luas anak-anak ya. Mari kita simak ya. Nah, anak-anak, Bapak akan buka Google Maps ya. Kita online ini anak-anak di Google. Jadi Google Maps, anak-anak bisa ke seluruh dunia. Meskipun dalam gambarnya ya, gambarnya dulu. Tapi anak-anak bisa tahu tempatnya di mana. Nah, anak-anak, kita lihat Google Maps. Kita mulai dari Bali ya. Kita perbesar. Nah, anak-anak sudah terlihat ya ukurannya. Nah, anak di utara kita berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Brunei. Ya ini anak ya, Kalimantan. Ada Laut Celebes, ada Filipina ya, negara Filipina. Nah, anak ini Samudra Hindia. Ini Papua Nugini. Ini Pak, Australia. bukannya itu Samudra Pasifik ya, Pak? Maaf ya, Bapak Guru. Ini Samudra Pasifik ya. Ini benua Australia. Nah, ini Samudra Hindia ya. Ini ada negara Timur Leste. Ini Samudra Hindia, Nana. Ya, tadi ada pertanyaan ya. Ini seluas ini ya. Di barat hingga ke selatan negara kita ya. Membatasinya. Oke, terima kasih anak-anak. Mari kita tutup Google Maps-nya. Nah, sekarang anak-anak silakan isi LKPD ya bersama kelompoknya sambil berdiskusi rincian batas negara. Jadi jawabannya tidak harus satu, tapi jika jawabannya memang harus satu, silakan ditulis satu. Bapak beri waktu 10 menit. Sambil Bapak pantau ya kemajuan anak-anak. Oh ya, kelompok 1 sudah bagus. Kelompok 3 sudah bagus. Nah, anak-anak sudah semua Bapak lihat ya. Mari kita simak jawabannya anak-anak. Nah, anak-anak silakan ya di utara dicocokkan jawabannya. Dari hasil kita belajar tadi anak-anak ya. Nih, free memory. Nah, anak-anak selanjutnya anak-anak kita siapkan ya. Tadi kita mau menolong Pak Supardi dalam kita buatkan peta dari SD Negeri 6 Dahawaru ya. Nah, anak siapkan alat dan bahan. Ada yang tidak membawa penggaris? Saya tidak bawa pensil, Pak. Saya, Pak. Oh, Penggaris ada saya yang... patah. Waduh, patah ya nih. Bapak ambilkan ya, Bapak bawa stok banyak nih. Ya, ini ya silakan digunakan.
Baik Makasih, anak-anak. Pak. Ya, sama-sama. Nah, anak-anak kita berdiskusi ya. Anak-anak silakan berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Juga sudah ada di bahan ajar ya yang anak-anak pegang. Itu ada komponen peta ya. Judul peta, skala peta, simbol, garis astronomis, legenda, dan mata angin. Nah, anak-anak, ada dari komponen ini yang sulit dipahami, anak-anak. Jujur sama Pak Guru ya. Ada Pak Guru. Apa, Desa Made? Kalau saya, simbolnya. Oh iya, Desa Masih Made. bingung. Oke, simbol, anak-anak, sebelumnya kan kita sudah melihat peta yang besar itu. Karena sekarang kita menggambar peta yang sederhana, anak-anak. Simbol itu bisa anak-anak simbolkan dengan simbol-simbol yang anak-anak kenal. Misalkan segitiga artinya gedung atau ruangan kelas. Atau segitiga bisa berarti ruang kepala sekolah. Kemudian gambar pohon bisa berarti pohon yang paling besar di SD. Seperti itu ya, Desa Made. Iya Pak Guru, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya anak-anak, ini contoh dari peta ya, peta yang sederhana yang bisa dibuat oleh anak-anak. Nah, garis-garis ini apa ya namanya ya? Ada yang tahu dari komponen tadi? Garis apa? Coba kelompok Made Yuda. Garis astro? Nggak tahu, Pak. Ada yang Astrologi, bisa? Pak. Astronomi. Ya, hampir ya. Sedikit lagi benar. Ya, betul. Dayuari. Garis astronomi ya. Kemudian ini simbol ya anak-anak ya. Ini simbol. Jadi pembuat petanya membuat simbol. Ini legenda. Legenda ya. Daftar dari simbol dan artinya. Ini arah mata angin. Juga nanti dicantumkan judul petanya. Ini gambar petanya ya anak-anak. Nah, silakan anak-anak membuat rancangan peta SD Negeri 6 Dahwaru. Bapak berikan waktu 30 menit ya. Silakan dikerjakan sambil Bapak pantau dan observasi. Nah, anak-anak silakan juga mengisi di LKPD nggih. Sebentar setelah berhasil membuat rancangan dari peta SD 6 Dahwaru, anak-anak akan menentukan jadwal dan tugasnya masing-masing. Hari pertama, coba dibaca Dayuari hari pertama. Hari pertama, membuat rancangan peta. Hari kedua. Hari kedua, memperbaiki peta dan mewarnai peta. Ya, terima kasih Dayuari. Jadi anak-anak, hari ini kita membuat rancangan petanya ya, dengan 6 komponen. Nah, kemudian anak-anak kita akan melakukan debat aktif ya, masing-masing kelompok. Nah, masing-masing kelompok menentukan moderator, notulen, dan argumentator ya. Ini tugas-tugasnya. Anak-anak, Bapak mohon kepada 4 anak yang penilaian sebelumnya kurang percaya diri, anak-anak akan harus menjadi argumentator atau memberikan pendapat. Memori. Nah, anak-anak ini gambar SD kita ya. Nah, anak-anak ini dia skala dari SD 6 Dahwaru ya. Coba dibaca, Bu Sofi, coba dibaca Sophia, panjang gedungnya dan seterusnya. Ya, Pak. Panjang gedungnya SD Negeri 6 Dahwaru 30 meter, sedangkan lebarnya 12 meter. Kemudian tinggi gedungnya 18 meter, tinggi tiangnya 12 meter, tinggi pohon tami 6 meter, lapangan berukuran 30 meter kali 18 meter, sisi timur 60 meter, sisi utara 24 meter, sisi barat 60 meter, sisi selatan 36 meter.
Ya, terima kasih Sophia. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, itu adalah ukuran kontekstualnya ya, ukuran aslinya. Nah, sekarang anak-anak, Bapak sudah buatkan skala ya untuk 8 kelompok ya. Nah, anak-anak, apakah artinya skala 1 cm kali 6 meter atau yang lainnya? Siapa yang bisa? Ayo, angkat tangan. Ya, Pak. Ya, kelompok Sophia, apa artinya? Artinya setiap 1 cm pada peta itu sama dengan 10 meter pada jarak sebenarnya. Oke, betul sekali ya. Silakan beri tepuk tangan. Baik anak-anak, mari kita melakukan undian ya. Silakan kepada 8 ketua kelompok untuk maju ke kelas mengambil nomor undian pre-memori. Baik anak-anak, apakah ada yang tidak terima dengan tugas yang didapatkan? Silakan angkat tangan. Tidak, Pak. Tidak ya, oh berarti anak-anak hebat-hebat ya. Luar biasa ya, kita harus menerima semua tugasnya ya. Ada ya, panjang gedung. Jika yang kelompok alfa, ikutin ya anak-anak ya, panjang gedung 3 cm, lebar gedung 1,2 cm ya. Itu agak kecil ya. Namun yang dilihat adalah bukan ukurannya anak-anak ya. Meskipun kecil, tapi yang dilihat adalah kebenarannya. Benarkah ukurannya 1,2 cm? Seperti itu anak-anak. Silakan anak-anak membuatnya ya bersama kelompok. Sambil Bapak pantau. Pre-memori, kemudian anak-anak ada pertanyaan atau kebingungan, silakan angkat tangan. Oke. Pre-memori. Anak-anak, ini sudah jam istirahat. Mari kita istirahat dulu ya. Anak-anak dapat mengisi perutnya. Oke, anak-anak, selamat datang lagi di kelas. Mari kita bernyanyi, melakukan ice breaking ya. Pre-memori. Nah, baik anak-anak, kita ke sesi penyajian rancangan. Nah, anak-anak, dalam debat aktif ini, masing-masing kelompok harus tahu dan meyakini bahwa karyanya adalah karya yang terbaik. Nah, seperti itu anak-anak ya. Adapun larangannya adalah berbicara kasar, emosi, egois, menggejek suku, agama, dan ras. Larangannya berbicara unsur pornografi. Kemudian anak-anak, sebelum kita debat aktif, cek kembali karya anak-anak tentang rancangan peta. Apakah ada kendala? Silakan angkat tangan anak-anak. Tidak, Pak Guru. Tidak, oh berarti sudah selesai ya. Kemudian, mari kita mulai anak-anak ya. Tadi sudah dibagi tugas masing-masing kelompok. Nah, sekarang mari kita mulai sesi debat aktifnya. Anak-anak mengkomunikasikan kelebihan rancangan petanya. Nah, sekarang coba pada kelompoknya Desa Made. Coba presentasikan kelebihan rancangan dari rancangan peta yang dibuat. Silakan. Kalau rancangan peta saya, simbol-simbolnya saya isikan warna, Pak Guru. Setelah itu, yang lainnya juga tulisannya saya buat beda-beda. Seperti itu, Pak Guru. Ya, terima kasih. Sekarang ditanggapi oleh kelompok Made Yuda. Tolong ditanggapi ya. Dari rancangan kelompok Desa Made. Apakah bagus atau tidak? Atau rancangan kelompok Made Yuda lebih bagus? Silakan. Menurut yang lebih bagus punya saya.
Mengapa? Karena tadi kan Ibu Desa bilang diisi dengan warna-warna katanya. Kalau punya saya diisi warna juga sama. Terus juga ada apa namanya gambar-gambar rumahnya lebih 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 real. Gambar-gambarnya juga lebih real dari yang punya Bu Desa. Menurut saya seperti itu lebih bagus punya saya. Mungkin penilaian teman-teman bagaimana hasilnya? Ya, Nggak tahu juga, Bapak. terima kasih. Silakan kelompok Desa Made sebagai notulen mencatatnya ya. Sekarang kelompok Dewayu berikan tanggapan kepada kelompok Desa Made. Sudah bagus, Pak. Tapi bagusan juga punya kelompok saya, Pak. Gambarnya lebih bagus, warnanya juga lebih cerah. Jadi penampilan peta kelompok saya tuh lebih bagus gitu aja, Pak. Oh, seperti itu ya. Iya. Silakan catat juga kelompok Desa Made. Coba kepada kelompok Ketut Rudi berikan tanggapan. Kalau pembuatannya Bu Desa itu sudah bagus, Pak. Punya saya lebih jelek. Punya saya nggak ada warnanya, saya nggak punya warna, Pak. Kemarin juga pensilnya patah, jadi Ini saya pinjam pakai Pak pulpen. Ketut. Kasihan. Ya sih, terima kasih. Bagus sekali anak-anak ya. Sudah bersatu. Silakan diberi. Nah, untuk penyajian kelompok lainnya, pre-memory dan saling mencatat. Nah, anak-anak, mari kita simpulkan makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Anak-anak silakan tuliskan dulu di LKPD. Pre-memory. Anak-anak, mari kita sajikan ya hasil menyimpulkan makna persatuan dan kesatuan. Coba kepada kelompok Made Dwi. Bagaimana kesimpulannya Pak Made Dwi? Gimana Bapak? Tadi Nini ganggu, dia dengar Pak. Siapa yang mengganggu ya? Sudah Bapak catat itu ya. Ya, ini nggak bisa diam Pak. Ya, nanti sembahyangnya 2 kali ya pas pulang yang mengganggu. Made Dwi, bagaimana makna persatuan dan kesatuan? Harus saling menjaga Bapak. Iya, betul. Berikan aplaus untuk kelompok Made Dwi. Silakan kepada kelompok Dayuari, apa makna persatuan dan kesatuan? Maknanya kalau kita tidak bersatu, maka kita akan dijajah lagi, Pak. Oh iya, betul sekali ya. Berikan aplaus. Oke, pre-memory. Kemudian anak-anak, ya benar sekali ya semua jawabannya. Persatuan dan kesatuan sangat penting dimanapun kita berada ya, dalam kelompok kecil maupun sampai lingkup negara ya, agar tidak terjajah. Kita harus bersatu pokoknya. Nah, anak-anak, selanjutnya masing-masing kelompok memberikan apresiasi. Bapak minta satu contoh. Kelompok Dewayu berikan apresiasi kepada kelompok lainnya. Kelompoknya siapa Pak Guru? Dewayu boleh memilih 2 kelompok yang diberikan apresiasi. Kelompoknya Bu Desa ya. Bagaimana sudah bagus, Pak Guru. Sudah gini, warnanya juga sudah bagus. Habis itu gambarnya juga sudah jelas. Jadi petanya juga mudah untuk dibaca. Ya, selain itu pada kelompok siapa lagi? Terus sama kelompoknya Pak Rudiangga, Pak Guru. Ya, kurang bagus Pak Guru, soalnya kurang isi warnanya. Iya, terima kasih Dewayu atas tanggapannya. Mohon kepada kelompok Ketut Rudi mencatat ya di LKPD tambahan-tambahan ataupun revisi ya. Siap, baik. Pak. Terima kasih kelompok Ketut Rudi. Selanjutnya anak-anak, mohon maaf. Anak-anak, Bapak mau meluruskan miskonsepsi anak-anak ya. Jadi anak-anak sebelumnya ada denah, ada peta ya. Jadi anak-anak kita bedakan denah dan peta.
Kalau peta itu menggunakan skala. Kemudian anak-anak tadi juga bingung terkait masalah di garis astronomis ya anak-anak ya. Kita membuat garis astronomisnya yang sederhana. Anak-anak, mari kita simpulkan. Kelompok siapa yang memberikan kesimpulan? Kelompok Ngurah, silakan simpulkan. Ketua kelas saya Pak Ketut, Pak. Ketua kelompoknya. Iya, Bapak minta kepada Ngurah ya. Nah, tadi belajar apa, Ngurah? Saya belajar tentang membuat peta, Pak. Iya, membuat peta, betul sekali ya. Akhirnya Pak Ngurah sudah membuat satu kesimpulan ya. Bapak tulis ya, membuat peta. Nah, kemudian kelompoknya Sofia. Apa kesimpulannya? Apa yang sudah dipelajari selain membuat peta? Ya, kita bisa mengukur, Pak, mengukur jarak. Betul sekali ya. Kelompoknya Made Yuda, apa yang dipelajari hari ini? Membuat peta dengan skala yang sudah ditentukan. Terus memberikan apresiasi kepada kelompok yang lain. Memberikan tanggapan pada kelompok yang lain tentang karya yang telah dibuat. Ini ke Pak. Ya, bagus sekali. Lagi satu anak-anak, apa yang belum ini ya? Makna apa yang Pak. belum ya? Ya silakan. Menangkap ikan tadi pertama Pak. Oh iya, ada nangkap ya ikan nenek ya. moyang ya. Menangkap ikan Ya, dia apa nenek itu moyang namanya? seorang pelaut Nelayan ya. ya. Menangkap ikan memerlukan peta ya. Nah, seperti itu ya, Bapak tambahkan ya. Betul sekali, Ketua Rudi. Lagi satu anak-anak. Makna, memahami makna persatuan dan kesatuan. Ya, terima kasih untuk kelompok Sofia. Mari kita tepuk tangan untuk kita bersama. Baik anak-anak, satu evaluasi dari Bapak Guru ya untuk anak-anak. Untuk pembuatan rancangan petanya, semua kelompok belum mencantumkan batas-batas dari SD 6 Dahwaru ya. Tapi anak-anak tadi ada yang belum ngeh, silakan anak-anak tambahkan di sisi utara, selatan, timur maupun barat ya. Batas-batas SD Negeri 6 Dahwaru. Nah, seperti itu anak-anak. Besok kita akan belajar untuk menyempurnakan proyek peta kita dan membantu Pak Supardi. Baik anak-anak, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita melakukan evaluasi ya. Anak-anak menjawab soal uraian, 5 soal uraian. Kerjakan dengan tertib, waktu 15 menit. Anak-anak harap mandiri dan jujur ya. Pre-memori. Anak-anak, pembelajaran cerita hari, mari kita tutup dengan doa. Silakan kepada Sofia untuk menutup doa. Baik, teman-teman, marilah kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih, Sofia. Anak-anak, apakah hari ini senang? Senang, Pak Guru. Ya, ayo kita tepuk tangan. Oke, sekian dari Tiang, Pak Ibu. Yang serahkan kepada Bu Gusti ya. Iya. Rekan-rekan, itulah tadi penampilan terakhir dari Pak Madi Bagus. Untuk selanjutnya, yang bertugas sebagai pengamat 1, Pak Madi Dwi Pramarta, yang persilakan memberikan saran, masukan, atau pertanyaan kepada Pak Madi Bagus. Terima kasih atas waktunya
Bu Gusti. Niki mohon maaf sebelumnya niki yang sinyalnya main-main tadi ya. Jadi belum sepenuhnya tadi. Tapi yang lihat sudah bagus seperti tadi, yang ketiga juga sudah bagus semuanya. Niki PJBL nggih Pak Mading? Nggih, betul Pak Di. Niki satu hari ya proyeknya? 1 hari. Proyeknya akhir 2 hari. Niki baru dirancangan lagi. Dirancangan, tapi sintaknya habis Pak ya 1 hari Pak? Sintaknya habis. Oh besok lagi ngulang Pak ya berarti ya? Nggih, ngulang penyempurnaan sama KD Bahasa Indonesia. Oh, pada serang yang genten ya Mas. Oke, Nika aja Pak. Udah bagus Nika Pak. Semangat Pak. Oke, semua Pak Ade yang kembalikan ke Bu Gusti. Takut yang Niki, mohon kritikannya rekan-rekan. Terima kasih atas masukannya Pak Madedwi. Sudah bagus Pak, bagus. Gak usah takut. Oke, untuk selanjutnya kepada pengamat kedua, Ibu Dayu Ari, yang persilakan memberikan saran, masukan, atau pertanyaan kepada Pak Made Bagus. Oke. Pak Made izin memberikan tanggapan. Menurut pendapat saya, dari keruntutan RPP sudah sistematis nih dari awal sampai akhir, sudah semuanya disampaikan, tidak ada yang terlewat juga. Cuma tiang sedikit enten tapi memberikan saran di pengucapan kata kelompoknya, gitu. Kelompoknya Sofia, kelompoknya Dayu. Gitu. Nah, jadi mungkin anak-anak akan merasa gimana ya, yang tidak disebut namanya nih mungkin dia akan mana ya, merasa kecewa gitu dikit dia. Jadi sebaiknya kalau menurut yang sarannya diganti dengan kelompok beruang, kita misalnya kelompok napi tadi mungkin kelompok beta, kelompok alfa, silakan. Gitu. Ya, ya. Kalau menyebut nama ketuanya saja kan nanti terkesannya Niko pun mengiri nanti dia kayak modelnya Pak Rudi tadi, gitu. Dia aja pengen mau jadi ketua kan. Ya, itu mantan sih Pak Bagus. Selain Niko, tiang rasa sudah tidak ada masalah. Oke, sukses banget Bu Dayu. Terima kasih Bu Dayu atas saran yang diberikan. Untuk selanjutnya, rekan-rekan lain adakah yang ingin memberikan saran, bertanya kepada Pak Bagus terkait dengan penampilannya tadi? Bagaimana rekan-rekan? Ada? Tidak ada? Ya, jika tidak ada, langsung saja kepada Ibu Wayan yang persilakan untuk memberikan masukan kepada pada penampilannya Pak Made Bagus. Oke, baik Bu Dayu. Pak Made Bagus tidak usah minder Pak Made ya. Ini tampilannya juga sudah mencirikan bahwa Pak Made sudah berusaha keras untuk menampilkan pembelajaran, potret dari pembelajaran yang bernuansa masa kini. Jadi ada unsur digitalnya, ada unsur IT-nya, dan semua tahapannya dari pendahuluan, dari pembukaan, inti, dan penutup sudah dia dengarkan tadi. Dan terus terang yang sendiri tidak akan mengomentari apa-apa lagi Pak Made. Cuman ya yang setuju dengan sarannya Bu Dayu Ari, silakan kelompok diberikan nama, entah nama bunga, hewan, dan lain sebagainya. Atau karena kita berbicara tentang pulau, ya kita berikan nama pulau lah, kelompok Maluku, begitu misalnya. Jadi menghindari kecemburuan dari anak-anak yang lain. Jadi penutupnya juga sudah jelas, kesimpulannya juga sudah, anak-anak juga sudah ditanyakan belajar apa hari ini,
menarik atau tidak begitu nih. Jadi dari siang tidak ada yang komentari lagi Pak Made. Silakan berkarya selanjutnya untuk BPPL, buat sekreatif mungkin supaya anak-anak di PPL nanti menjadi ketagihan dengan apa yang Pak Made tampilkan seperti itu. Jadilah guru yang dirindukan siswa karena kita mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan tanpa mengurangi esensial pembelajaran. Baik, Pak Made, dari Tiang demikian saja. Kita lanjutkan kepada Bu Karya. Sementara Nike Tiang juga mau memulangkan siswa ini karena siswa biasa pulang dengan bergilir gitu dari siswa yang barisannya paling rapi sampai pada yang belum rapi. Ya, silakan Bu Gusti Ayu di handle kembali yang mau bersama siswa dulu ya. Oke. Terima kasih Bu Ayan atas masukan yang diberikan kepada Pak Made Bagus. Untuk selanjutnya pada Pak Nyoman yang persilakan memberikan masukan terhadap penampilan dari Pak Made Bagus. Terima kasih Bu Ayu. Secara umum sudah bagus, penampilan Pak Bagus. Sudah mengembangkan teknologi juga. Langkah-langkahnya yang dimunculkan juga sudah sesuai ya. Walaupun mungkin Bapak ada yang terlupakan, tidak masalah itu karena mungkin waktunya yang singkat juga. Di akhir juga Pak Bagus sudah melibatkan siswa dalam proses penyimpulan. Nah, itu sudah bagus. Artinya anak-anak juga terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, itu kira-kira Bu Gusti Ayu ya. Nanti mungkin Pak Bagus juga bisa melakukan refleksi diri. Kira-kira apa yang masih belum lengkap begitu. Ya, begitu. Sukses semua Pak Nyoman. Sukses semua Pak Nyoman atas masukannya. Untuk selanjutnya, kenapa nih Pak Made Bagus? Karena sudah semua tampil,